Lovely people, welcome back to my channel, welcome back to Think in English. Di video ini aku akan kasih live feedback IELTS writing untuk salah satu esai dari klien Think in English. Dan teman-teman yang lain juga bisa belajar dari feedback yang aku kasih. Kalau kamu lagi persiapan IELTS, jangan skip video ini, nonton sampai habis, karena insight yang akan aku bagiin di video ini bisa jadi turning point buat writing kamu naik level. Ready? Let's jump right in. Oke. Nah, untuk essay ini sebenarnya kuis iseng-iseng aja gitu loh. Jadi aku sebenarnya bikin pertanyaan IELTS ini karena aku pernah lihat ada post someone else posted this on Threads, katanya anggota DPR itu kayaknya next time kalau kita milih anggota DPR mereka harus bisa tes IELTS gitu, mereka harus lulus TOEFL. Nah, terus aku ngerasa mereka harus punya TOEFL 500 gitu ya katanya, dan menurut aku TOEFL 500 itu kurang untuk seorang anggota DPR. I think they need, kalau emang beneran nih they need to get at least 7 for IELTS writing ya. Karena kalau TOEFL ITP saja yang 500 itu, pertama itu bisa dijokiin, dan kedua itu nggak ada tes productive skills, jadi tidak ada tes writing dan speaking. Sedangkan menurut aku menurutku ya anggota DPR itu harus pintar berkomunikasi ya kan, dan harus bisa terlihat mampu gitu ya mengelola ide-ide mereka dengan baik sebelum mereka bicara di depan umum. Jadi menurut aku kalau mereka punya IELTS 7 untuk writing dan speaking itu bisa oke sih sebagai penyaringan pertama gitu ya untuk anggota DPR. Nah, jadi for fun I post this on Threads. Ini sebenarnya soalnya buat anggota DPR ya. Tapi teman-teman yang mau latihan IELTS boleh banget silahkan coba. Nah, writing task-nya adalah ini soalnya. In some countries, members of the parliament receive much higher salaries and allowances than essential workers such as teachers and doctors. What problems can this cause, and what measures could be taken to address them? Jadi, berdasarkan jenis pertanyaan esainya, ini adalah esai problems and solution. Oke, ayo langsung kita bahas. Oke, jadi yang pertama aku lihat kalau aku lagi evaluate IELTS essay adalah task achievement. Oke, let me show you what examiners are using to evaluate your IELTS essay. They are using this one, ya, IELTS writing band descriptors. Ini aku download dari British Council. Kalian harus punya ini. Kalau kalian lagi persiapan IELTS, you have to download this one. This is from official IELTS partners ya, British Council atau IDP. Oke, jadi ambil yang ini, IELTS writing task to band descriptors. Let's take a look at biasanya aku benchmarkingnya itu ke band 7 karena rata-rata tuh klien saya mereka maunya dapat band 7 untuk writing. Oke, pertama kita akan melihat dari task response. Oke, task response itu apa sih? Task response itu singkatnya adalah kamu sudah menjawab tugas esainya dengan baik dan benar atau belum gitu. Tugas esai itu apa? Nah, gini. Jadi pertama sebelum kita nulis esai, kita itu harus benar-benar memperhatikan bagian statement dan pertanyaannya. Ini namanya statement and question. Oke. Questionnya ini itu bisa beda-beda. Kalau ini banyak jenisnya ya. Kalau di IELTS writing ada discuss both views and give your opinion. Ada juga do you agree or disagree? And then what are the advantages and disadvantages of this? Nah, yang ini kebetulan yang aku kasih ke teman-teman adalah what problems can this cause and what measures could be taken to address them. Ini adalah salah satu contoh problems and solutions essay. Nah, jadi untuk punya skor band 7 ya untuk task response kita itu coba kita lihat. The main parts of the prompts are appropriately addressed. Which means, okay, prompts itu apa? Prompt itu tuh ini, ya, main part of the prompt is appropriately addressed. Jadi itu di tugas esai ini kita punya 2 parts, okay.
problems, problems, and measures or problems and solutions. Berarti nanti di esainya kita harus punya satu paragraf yang membahas problems dan satu paragraf body paragraf yang membahas solution. Kalau ketika saya baca esai teman-teman dan saya menemukan bahwa problems aja tapi tidak ada solutionsnya atau solution saja tidak ada problemsnya, itu tidak bisa saya kasih band 7 karena band 7 ini kita itu harus appropriately address, itu maksudnya semuanya harus terjawab dengan baik gitu ya, tidak membahas satu sisi saja. Oke. Nah, jadi kita sekarang mulai dari kita lihat esai teman kita ini. Ada salah satu teman saya, follower saya di Threads yang mengirimkan esainya untuk saya evaluasi dan saya juga sudah dapat izinnya untuk share ke teman-teman biar semuanya bisa baca. Oke, kita lihat apakah esai ini sudah menjawab apakah penulis esai ini sudah menjawab, sudah membahas semua bagian dari tasnya, yaitu problems and solutions. Oke, let's see. Hal pertama yang saya cari adalah ini ya, bagian ini. Ini namanya thesis statement. Thesis statement itu jawaban dari pertanyaan di soalnya. Soalnya adalah what problems can discuss, masalahnya apa, what measures could be taken to address them, solusinya bagaimana. Oke. Apakah orang ini akan menjawab pertanyaan esainya? Apakah teman kita akan menjawab pertanyaan esainya? Mari kita baca. This essay will discuss some key problems and propose solutions to address this issue. Oke. Berarti dari sini saya sudah tahu ya bahwa di esai ini penulisnya akan membahas problems dan solutions. Nih, dari sini kemungkinan ini terjawab ya. Harusnya ada satu body paragraf tentang problem, satunya lagi solutions. Mari kita lihat. Body paragraf pertama ini seharusnya problems, semuanya tentang problems. Kita baca main idea-nya, oke? Main idea itu adalah kalimat pertama paragraf. Itu main idea di body paragraph. Let's see. This situation can lead to several problems if some governmental positions hold higher salaries than others. Okay, one primary problem is, ini problem pertama. Apakah ada problem kedua? Ada. Another significant problem. Good. Karena sudah ada dua problem, kita highlight ya. Problem pertama ini. Ini problem pertama. Kita harus menemukan problem kedua. Kenapa harus dua problem? Misalnya nih ada yang tanya nih, banyak klien saya, ini kalau satu problem boleh nggak? Lihat dulu pertanyaannya. Ini kan ditulis dengan plural ya. What problems can this cause? Berarti kita tidak boleh menjelaskan hanya satu problem. Kita harus menjelaskan lebih dari satu. Two is enough ya. Dua sudah cukup. Tapi nggak satu. Oke, ini sudah aman. Mari kita lihat body paragraf kedua. Seharusnya ada dua solusi. Ya, coba kita highlight. Apakah ada solusinya? There are some measures to tackle this issue. Jadi paragraf ini akan membahas measures ya. Ini measures, yang pertama problems. Dari sisi susunan paragraf ini udah oke banget. First, ini solusi pertama. Ini solusi pertama. Harus ada solusi satu lagi ya. Karena ini ditulis dengan plural measures. Furthermore, parliament members can adjust. Ini adalah solusi kedua. Sepertinya aman ya, sudah dibahas, ada satu paragraf membahas problems, ada dua problem, satu body paragraf lainnya membahas solutions or measures, ada dua juga. Nah ini menurut saya sudah aman, kan saya si checklist ini aman, gitu. Ini sudah address. Dua-duanya sudah ada problems and solution, sudah
appropriately addressed. Oke. Nah, a clear and developed position ini lihatnya dari mana sih? Oke. Untuk lihat position, kita balik lagi ke sini ya, problem positionnya itu apa? Nah, oke, baiklah, kita cari dulu. Positionnya ini developed atau tidak ya? Position ini kan ada dua ya, kamu sebagai posisi membahas masalah, dan posisi kedua adalah memberi solusi. Apakah sudah didevelop dengan baik? Apakah ide-ide kamu sudah dikembangkan dengan baik? Gitu. Nah, untuk itu, kita lihat body paragrafnya lagi. Untuk bisa dapat nilai 7 untuk task response, kita tuh nggak bisa cuman mention problemsnya A, terus problemsnya B. Kita juga harus bisa, we need to explain why this can be the problem. Okay, or why this can be a good solution. Okay, let's see. This situation can lead to several problems if some governmental position hold higher salaries than others. Oke, kita lihat problem pertamanya. Apakah dikembangkan dengan baik? One primary problem is the members of the House of Representatives will ask to raise their salaries higher and higher in the future because they think no citizens are complaining about this. Oke, ini sudah dijelasin ya, because they think no citizens are complaining about this. This leads to potential institutional corruption and more economic disparities among jobs. Nah, menurut saya ini kurang menjelaskan karena instead of penulisnya kurang menjelaskan kenapa masalah ini tuh tiba-tiba bisa menjadi potentially membuat ada institutional corruption and more economic disparities among jobs. So something is missing here. Okay, kalau penulisnya bilang members of the representatives will ask to raise their salaries higher and higher in the future. Masalahnya itu apa kalau mereka begitu? Akibatnya apa? Kenapa kalau DPR minta gaji naik terus bisa ada korupsi, gitu kan? Dan kenapa kalau mereka minta gajinya naik terus terjadi economic disparities among them? Karena ini menurutku masih butuh penjelasan. Ini develop, tapi penjelasannya kurang nyambung gitu ya. Oke, kita lihat yang kedua. Another significant problem is that many workers face a higher risk of work accidents because they are already tired from taking an extra job to subsidize their low income. Ini tiba-tiba jumping to conclusion menurut saya, karena pertama kita harus membahas dulu gitu. Ini low income-nya ini taruh di depan dulu gitu. Karena essential workers ini they have low income, they need to work an extra hours or they need to take an extra job, mencari pekerjaan tambahan supaya mereka hidupnya lebih baik gitu, to live a comfortable life gitu misalnya. If this happens, they might be because they are taking these extra jobs, they are facing a higher risk of work accidents because they are exhausted from having to work extra hours or from having to take another job just to survive this economy. Jadi kamu sebutin dulu, kalau mereka punya low income, apa yang akan terjadi? Instead of kamu sebutin langsung, mereka bisa dapat kecelakaan kerja gitu. Jadi kayak tiba-tiba langsung kecelakaan kerja gitu. Kecelakaan kerja itu kenapa? Jadi mendingan taruh ini dulu di sini ya. Another significant problem when essential workers have low income is that they might face a higher risk of accidents because they are tired from taking an extra job to live comfortably. Jadi tinggal ditukar. Ya, mungkin kita lihat paragraf ini. Kita lihat paragraf keduanya. Apakah lebih baik penjelasan di paragraf pertama? Paragraf kedua ini solutions. There are some measures to tackle this issue. First, all citizens should ask for public budget transparency reports from their representative in the government. Kenapa? Alasannya kenapa? Oh, dijelasin. So they know how these salaries are calculated. Good. Kenapa memangnya orang-orang harus tahu? This action is very crucial. So the people know where the tax money is allocated and its purpose. Nah, ini bagus penjelasannya ya. Pertama kamu sebut solusinya apa, terus kamu jelaskan kenapa harus solusi ini.
gitu ya. Kenapa aku bilang bagus banget? Karena cara IELTS examiner itu melihat ide kamu satu sama lainnya itu nyambung, they ask questions, oke? Okay? Why? Pertama why. Kalau kamu bilang A, why A? Kalau setelah itu kamu bisa jawab so what gitu, itu bisa menjawab di kayak first, all citizens should ask for complete budget transparency. Why? So they know how these huge salaries are calculated. So what? So the people know where their tax money is allocated and it's perfect. Nah, ini bagus ya. Jadi setelah membaca ini, I don't have any further questions for you. Semuanya dijelaskan dengan lancar. Bedanya dengan yang ini adalah, aku masih nggak tahu nih. This leads to potential institutional corruption and more economic disparities among jobs. Dari sini tuh aku masih punya pertanyaan. How come gitu ya? How come this leads to institutional corruption and how come jadi ada economic disparities among jobs? Tidak dijawab, ya kan? Penulisnya langsung menyebutkan problem lainnya. Jadi ini ada yang kurang penjelasan gitu. Oke? Okay? Nah, jadi gitu. Jadi examiner itu akan melihat essay kamu. They have questions in there. Why? Kamu bisa jawab itu. Terus so what? Kamu juga harus. Oke, okay? Kita lihat yang paragraf kedua ya. Ini alasan kedua what is it? Measures kedua, oke? Okay? Furthermore, parliament members should adjust wages in relation to the risk of their frontline jobs. So the effort in their work is equal to their salary. Okay, I have a question here. When I have a question, this is not itu berarti bukan sesuatu yang oke. Kalau examiner punya pertanyaan, maksudnya apa ya? Nanti ada yang salah dengan kalimat kita. Pertanyaanku, parliament members should adjust wages in relation to the risk of their frontline jobs. Okay, so the effort in their work is equal to their salaries. Ini ngomongin gaji DPR ya. Jadi gaji DPR harus disesuaikan berdasarkan frontline jobs. Aku bingung karena di kalimat ini kamu menyebut frontline workers itu adalah sebagai teachers and doctors, kan? Jadi ini bagian there-nya ini. Kamu menjelaskan gaji parliament members atau gajinya frontline workers. Okay? So the effort in their work is equal to their salaries. I'm confused. Okay? Nggak ngerti, maksudnya gimana? These steps can help workers to deliver their best service to all citizens because they have no financial worries. Again, workers ini siapa? Parliament members kah? Atau essential workers yang tadi ya? Karena semuanya workers sebenarnya. Jadi you have to be specific ya, memakai vocabulary yang spesifik itu bisa menaikkan skor kamu juga. Gitu. Tapi yang ini tuh oke banget. Cara menulis seperti ini yang harus ada di semua esai kita. Oke? Mari kita lihat ke band descriptors lagi ya. Jadi positionnya itu menurut saya sudah clear, ada problem dan solution, tapi belum di-develop dengan benar gitu. Jadi kita belum bisa kasih band 7 untuk itu. Tapi let's see ya. Kalau band 6 gimana? Apakah band 6 lebih cocok? Nah, jadi kerjaannya IELTS examiner itu adalah mereka membandingkan satu band dengan band lain. Jadi misalnya kayaknya kurang bisa deh masuk ke band 7. Kita lihat ke band 6, apakah lebih cocok? Okay. The main parts of the prom are addressed. Ya, benar kok, dia juga sudah address main parts of the prom, ya kan? Problems and solution juga sudah dibahas dua-duanya. Okay. A position is presented, benar, sudah ada problem dan sudah ada solution. Directly relevant, benar ya. Promnya itu menanyakan problems dan solution tentang gaji DPR yang tinggi dan gaji workersnya yang rendah, essential workers yang kecil dibanding DPR. Jadi dan relevan, benar. Oke, benar. Although the conclusions drawn may be unclear, unjustified or repetitive. Oke, ini tentang conclusions. Jadi mungkin kita harus baca conclusion paragrafnya. Kita lihat yang paling kalimat ketiga. Main ideas-nya relevan, benar. Kita juga ya tadi benernya kok main ideas semuanya relevan. Tapi some may be insufficiently developed or may lack clarity. Nah, ini cocok nih.
ada beberapa ideas ya yang tidak dijelaskan dengan baik ya, dan penjelasannya kurang jelas. Oke. Ini nih cocok, berarti lebih cocok ke band 6 untuk task response. Itu conclusions-nya unclear, unjustified, or repetitive. Kita lihat ya, kalau conclusion-nya bagus, berarti kita nggak jadi kasih band 6. Oke, jadi menurutku bagian conclusion-nya sedikit lagi. Oke, karena di bagian ini kamu bilang problems-nya adalah potential corruption and work accident, ya kan? Nah, seharusnya pas kamu bilang by combining solutions such as governmental financial reports and vanity images, harusnya tidak ada lagi disparity between the wage of parliament members and essential workers. Kalimat terakhir ini loh, ini tuh bukan problems yang kamu bahas di sini. Problems yang kamu bahas di sini kan potential corruption and work accidents gitu. Jadi seharusnya di bagian ini kamu menjelaskan there will be no corruption and work accidents. Karena wage of parliament members and essential workers disparity ini, itu tuh topiknya. Ini bukan problems gitu. Jadi kita harus bisa bedain problemsnya mana, solutionnya mana. Ya kan? Ini tuh topik. Yang masalahnya tuh ini, bukan ya, topiknya tuh ini, dan masalahnya yang terjadi adalah potential corruption kalau dengan disparity ini. Gak jadi band 7, kita kasih band 6 karena ada conclusions yang unclear. Sementara di band 7 itu tidak ada masalah dengan conclusionnya. Examiners itu ngasih kalian suatu band kalau dia bisa tick everything, every boxes, tick every boxes. Tapi ini enggak. Ini develop tapi kurang oke. So ini nggak bisa jadi band 7. Ya, ini yang lebih cocok. Alright, sekarang let's see coherence and cohesion. Coherence and cohesion. Apa sih coherence and cohesion? Ide kalian itu nyambung nggak sih satu sama lain? Enak nggak dibaca esainya? Kalau ketika membaca esai kalian, examinersnya itu harus berhenti untuk baca ulang gitu. Ini maksudnya apa ya? Itu artinya coherence and cohesionnya itu ada masalah di sana. Ada sesuatu yang bikin bingung gitu ya. Information and ideas are generally arranged coherently. There is a clear overall progression. Apakah esai ini informasinya atau ideasnya disusun dengan baik dan ada progresnya dari problem to solution? Ada. Cohesive device adalah linking words. Jadi kata-kata seperti one primary problem is, nah ini namanya linking word. Salah satu problem utama adalah, nah itu namanya transition words atau linking words. Ini harus dipakai ya di essay. Jadi kata-kata ini, or we call that linking words, will help you guide the readers to understand your point. This leads to potential institutional corruption. Nah, ini juga bagus. Another significant problem is, wah bagus nih, dia bisa nih nulisnya pakai linking words dengan baik, gitu ya. There are some measures. Ini juga linking words. Untuk menandakan di paragraf ini kita akan membahas measures, gitu. First, so this action is very crucial. Ya, ini juga ngasih tahu nih, kita sekarang ngebahas apa sih? Masih ngebahas this actionnya ini ya, asking for budget transparency. Furthermore, so this step can help workers. Nah ini bagus. By combining solutions, in conclusion, by combining solutions. Nah, jadi menurut saya ini bagus coherence and cohesion-nya. Dalam hal penggunaan cohesive device, ya. Mungkin band 7. A range of cohesive device, including reference and substitution, is used flexibly. Betul. Betul, it's used flexibly. Information and ideas are logically organized. There is a clear overall progression. A few lapses may occur, but these are minor. Benar, iya. Mungkin band 7 bukan band 6. Karena kalau band 6 itu cohesive device atau linking words-nya tuh dipakai, tapi misuse, salah pakai gitu. Salah pakai atau keseringan dipakai atau nggak ada, kadang-kadang nggak pakai cohesive device. Enggak ya. Penulisnya memakai cohesive device dengan baik. Jadi mungkin untuk
coherence cohesion, ini bisa dapat nilai 7. Oke. Apakah paragrafnya membantu kita memahami keseluruhan esai? Apakah sequence antara idea itu logical secara garis besar? Oke. Menurut saya iya, karena paragrafnya ini bagus. Satu paragraf membahas solution saja, satu paragraf membahas problem saja, dan satu paragraf membahas conclusion. Paragraf pertama membahas instruction. Jadi strukturnya sudah oke. Oke? Strukturnya udah oke. Dan sequence antar paragraf juga logical. Tidak ada paragraf yang tiba-tiba ngomongin problem dan solution dicampur. Nah, itu masalah. Dan ini jelas ya problemnya paragraf body paragraf 1, solution body paragraf 2. Jadi setiap paragraf punya fungsinya masing-masing, itu bagus. Oke? Oke, kenapa nggak band 8? Karena the message cannot be followed with ease. Kalau band 8 ini tuh, aku tuh harusnya tidak punya pertanyaan lagi ketika membaca esainya teman-teman. Tapi tadi bahas lihat esai ini, aku masih punya pertanyaan. Jadi ini nggak bisa, the message cannot be followed with ease. Nggak semudah itu ngomong. Di band 7 ya, bagus kok. Band 7 untuk coherence and cohesion. Oke. Nah, ini tinggal 2 lagi ya, gampang nih. Lexical resource itu vocabulary. Oke. Vocabulary seperti apa sih yang bisa masuk band 7? Vocabulary yang menggunakan topik specific words ya, atau ini kita sebut dengan idiomatic items. Itu bukan idioms ya teman-teman. Kalian tidak boleh pakai idioms di writing essay. Di speaking boleh, tapi tidak di writing essay, karena writing essay itu akademik. Dan menggunakan idioms untuk academic essay jadinya salah formatnya tidak akademik, tidak formal lagi gitu. Apa sih idiomatic items? Idiomatic items itu kata-kata yang dipakai native speaker sehari-hari gitu, tapi bukan idiom. Kalau idioms kan kayak gini, piece of cake gitu ya. Nah, let me show you idiomatic items yang digunakan sama penulis. Nih, ini nih, compared to. Ya kan, compared to ini idiomatic language yang dipakai sama native speakers. Jadi native speaker itu sering banget pakai kata-kata compared to gitu kan. Atau ini juga nih, frontline workers is a concerning issue. Nah, itu kata-kata yang sering digunakan secara natural oleh native speaker, itu namanya idiomatic expression. Di dalam linguistik we call this phrasal verb. Jadi verb yang punya pasangannya gitu. Ya, compared to, concerning issue gitu. Atau kayak phrasal verbs atau phrasal phrase, lead to, ini juga phrasal verbs. Raise salaries. Nah, ini benar nih. Kadang kita tuh nggak tahu pasangan verb dan noun-nya. Jadi kayak bukan to improve their salaries, itu salah ya. Harusnya raise salaries. If you use improve salaries, itu vocabulary pemilihan katanya salah. Tapi kalau kalian pakai kata-kata ini udah benar, raise their salaries, ini benar. Berarti aku bisa kasih dia ability, ada kemampuan untuk menggunakan idiomatic item karena dia pakainya benar. Dia nggak bilang, teman-teman kita nih nggak bilang improve salary tapi raise salary. Benar nih, ada kemampuan untuk menggunakan itu. Okay? The resource is sufficient to allow some flexibility and precision. Jadi vocabulary-nya itu cukup luas sehingga banyak kata-kata yang precise. Precise itu topik spesifik yang memang menggunakan kata-kata yang spesifik dengan meaning, dengan topiknya. Aku suka esai ini karena ada beberapa kata-kata yang cocok banget sama topik esai ini. Misalnya economic disparities ya, karena memang itu yang dibahas, economic disparities. Oke, ini verb vocabulary yang topik spesifik seperti inilah yang akan membantu nilai kita naik ke band yang lebih tinggi, gitu. Ya, mana lagi? Low income itu juga bagus nih. Subsidize their low income nih, bagus kata-katanya, sangat topik spesifik dengan economic disparities. Oke. Apakah ada errors in spelling? Apakah ada typo atau word formation?
Kalau ada, nggak apa-apa, di band 8 pun masih ada. Tapi jangan sampai dia membuat kita tuh jadi bingung gitu. Salah typonya tuh parah sampai bikin yang baca tuh bingung. Kalau itu parah typonya, atau pemilihan katanya salah banget, dan bikin kita bingung, itu bisa jadi band 5, yang kan, may cause difficulty for the reader. Tapi nggak ada ya, jadi bukan band 5, aman-aman. Nah, ini bisa band 7 karena some flexibility and precision. Ada yang lain sudah precise kecuali di beberapa bagian yang tadi ya. Nah sekarang grammar nih. Grammar itu semakin sedikit grammar mistakes yang kalian buat, semakin tinggi skornya. Nah, untuk grammar ini ya, dia harusnya ini gini. Potential corruption and word accidents itu harusnya nggak dipisah dengan koma, ya kan? Potential corruption and word accidents nggak harus dipisahin koma. Ini punctuation itu grammar, masuk ke grammar. This step can help workers deliver. Jadi kalau kita udah pakai help, nggak usah pakai to lagi ya, nggak usah pakai to. Nah ini masalah di verb. So penulisnya punya masalah dengan verb help workers to masalah verb. Terus plural harusnya wages bukan wage. Ini juga harusnya nggak pakai koma gitu. Jadi sedikit sih mistakes-nya. Ini harusnya capital letters, House of Representatives, karena kan singkatan DPR, gitu ya. House of Representatives. Sepertinya ada banyak sih error free sentence artikel ya, banyak kalimat-kalimat yang benar, justru sedikit kalimat-kalimat yang salah. Ada beberapa kesalahan grammar, tapi tidak mempengaruhi meaningnya, jadi kita masih ngerti maksudnya apa. Apakah variety of complex structure is used with some flexibility and accuracy? Kita lihat complex structures. Complex structures itu kalimat yang bukan kalimat yang panjang ya, tapi kalimat yang punya dua verb atau punya dua ideas menjadi satu sentence. Nih, contohnya ini. This situation can lead to several problems if, ya, nih bagus nih, if some government positions hold higher salaries than others. Menurutku ini ya, kamu baru sadar nih, harusnya ini jadi kalimat pertama. Karena situationnya tuh ini, some governmental positions hold higher salaries than others, ini tuh adalah situasinya, jadi ini situasinya. Misalnya kamu nulis ini ya, if some governmental positions hold higher salaries than essential workers, this situation can lead to several problems. Itu lebih masuk akal gitu. Jadi kita nggak tahu situasinya itu apa dulu. Kamu nyebutnya malah di belakang situasinya. Structure yang dipakai sih with some ya, jadi nggak terlalu fleksibel gitu makanya, dan belum terlalu akurat juga. Tidak bisa band 8 karena harusnya itu dia fleksibel dan accurately used. Kamu belum di sini, belum secara akurat kayaknya. Karena tadi saya lihat ketika kamu pakai complex sentence, ideasnya kebolak-balik gitu. Ya, first ini kurang ini sih. So that harusnya, so that the people know where the text money is allocated. Jadi this action is very crucial, so that, jadi nggak pakai koma dan so, tapi this action is very crucial so that the people know where the text money is allocated and furthermore should adjust. Ya kan, jadi kamu kurang fleksibel dengan pemilihan complex sentence karena kamu pakai so-nya setiap complex sentence, hampir setiap complex sentence yang kamu pakai di sini ini semuanya pakai so gitu. Jadi tidak se-fleksibel itu untuk dapat band 8. Punctuation is well managed nih. Kalau band 8 punctuationnya tidak salah-salah. Jadi kalau nanti ada tiba-tiba ada koma kayak gini ya, koma harusnya salah punctuation ya, capital lettersnya juga masih salah, itu belum bisa band 8. Jadi untuk grammar lebih cocok band 7. Kalau band 6 ini tuh mungkin bentuknya simple-simple aja kayak because and terus. Examples or more complex structure are not marked. Ini yang bikin orang tuh stuck di band 6 tuh biasanya gara-gara ini. Jadi complex structures-nya tuh dipakai, tapi setiap pakai complex structure itu biasanya tuh banyak salahnya gitu dibanding simple structure. Dan 6 itu lebih banyak salahnya.
errors in grammar and punctuation of verb. Bandingkan sama a few itu sedikit ya. Jadi semakin banyak salah, semakin turun score. I'm gonna give you band 7 for grammatical range and accuracy. Ini hanya perkiraanku ya, by the way. Belum tentu in the real IELTS test nilainya sama. Grammar sama vocab itu tuh masuk ke penilaian gitu. Jadi kalau vocab masih kurang, kalian stuck di band 5 gitu. Kalau stuck di band 5 gitu kan, resources limited, vocabnya tuh masih terbatas, ya kan? Kalau untuk grammar semakin banyak ya, semakin banyak grammar error, maka semakin bawah skornya, dan 5 ke bawah. Jadi kalau itu masalah teman-teman adalah di grammar dan di vocab, teman-teman bisa ikut kelas IELTS Ready di Thinking English ya. Cocok banget untuk kamu yang masih sering salah grammar, vocabulary masih terbatas, dan kamu nggak tahu salahnya di mana, dan bingung harus mulai memperbaiki dari mana. You need a teacher, oke? Kamu perlu belajar basic grammar, kamu perlu banyak vocabulary. Nah, kenapa sih harus ambil program IELTS Ready? IELTS Ready ini programnya kita ambil dari buku Cambridge ya, untuk beginners level. Tutor saya itu udah saya training, saya pastikan mereka profesional dan berpengalaman, dan yang paling penting mereka tuh bisa bikin kamu paham dari level paling mudah. Mereka bisa menyederhanakan konsep, karena itu yang paling dibutuhkan level beginners. Teman-teman akan mendapat latihan dan feedback individual, dan tentu akan kami support sampai kamu berhasil. Jadi bahkan setelah selesai course-nya pun, if you still have questions, you can come to me, you can come to us, we will help you, we will explain things to you until you get your IELTS score. Okay? Nah, metode belajarnya seperti apa sih? Kita ini lesnya itu online ya, online face to face. Teman-teman tuh tidak hanya menonton recording aja gitu kayak les-les lain ya. Ini kita benar-benar online support. Kita bisa diskusi 24 jam di WhatsApp group. Ada pertanyaan kapan aja, anytime, ask the tutor. Bahkan setelah selesai pun kamu masih bisa tetap tanya. Gimana kalau nggak sempat hadir? Ada rekaman sesinya gitu, dan ada materinya di Google Drive. Jadi setelah kelasnya selesai, teman-teman bisa nonton ulang rekaman sesinya, bisa ambil materi di Google Drive. Oke? Belajar apa aja sih? Teman-teman akan belajar basic grammar for IELTS. Jadi misalnya banyak nih yang masih salah plural form, tensesnya belum oke, nggak tahu kapan bedain present simple past tense gitu. Itu masih basic banget, dan itu akan dipelajarin di sini di kelas IELTS Ready. Teman-teman juga akan belajar topik spesifik IELTS vocabulary. Jadi topik IELTS itu kan banyak ya, ada environment, ada law, education, economic, and then crime gitu-gitu. Nah, itu kita bahas di sini menggunakan IELTS topik spesifik vocabulary, ada latihan makanya, sehingga teman-teman tuh bisa mendapat kata-kata baru dan bisa pakai kata-kata barunya ini untuk speaking dan writing. Ya, nanti juga belajar overview IELTS test, belajar effective reading strategies, active listening skills, dan fluent speaking strategy. Oke. Oke, jadi kita udah punya 7 nih, tapi task response-nya 6. Apakah bisa dapat band 7? Yuk, kita calculate ya. Tapi masalahnya kita belum lihat task 1-nya, jadi karena saya emang nggak ngasih task 1. Gimana sih cara calculate band score? Ini saya ajarin juga ke teman-teman klien saya di Thinking English di kelas aktif. Gini. Nilai task 1 ditambah task 2 ditambah task 2 terus dibagi 3. Jadi task 2 itu penilaiannya 2 kali penilaian task 1, ya kan? Makanya task 2 itu penting sekali dikerjakan lebih dulu, karena bobot skornya double gitu. Nah, itu nanti menjadi overall score writing. Oke, sekarang kita nggak tahu task 1-nya berapa ya. Mungkin, let's say task 1-nya 6. Oke, kemungkinan task 1-nya 6 gitu. Task 2-nya berapa nih? Yuk kita hitung ya, task 2-nya berapa. Task response itu 6. Coherence and cohesion-nya 7. Lexical resource-nya 6. Grammar-nya 7, grammar-nya 7. Ini ditambahkan dibagi 4. Ya.
semua ditambahkan dibagi 4. Untuk writing 6,75. Ini 6,75 mau dinaikin, menurut teman-teman 6,75 itu di pembulatan ke atas atau pembulatan ke bawah? Ya, mari kita cek. Jadi, untuk IELTS tuh baik loh sebenarnya. Kalau nilai kalian tuh 0,75, ini pembulatan ke atas. Jadi, ratingnya sebenarnya, rating taksinya dapat 97. Overall score-nya 7 nih. Overall score rating. Ya. Nah, kalau ini kalau rating taksonnya bagus, rating taksonnya 6. Gitu. Nah, gini teman-teman, apa yang kita pelajarin dari sini, sebenarnya untuk mencapai nilai 7, itu tuh kita fokusnya di task response ini gitu. Jadi essay ini akan bisa dapat nilai 7 lebih atas lagi dari nilai 7 kalau penjelasan penjelasan idenya lebih jelas gitu ya. Jadi saran saya adalah coba teman-teman pakai framework why, terus so what ketika kalian menulis essay. Alasan pertama, all citizens should ask for public budget transparency. Why? So they know how these huge salaries are calculated. So what? So the people know where the tax money is allocated and it's jelas gitu. Ideas teman-teman itu akan jelas kalau kalau ketika teman-teman menulis, you have this question in your head. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Itu sekian dari saya. This is my first time giving sharing this online with you. Kalau di kelas IELTS intensif, semua klien saya sudah mengalami essay mereka dikasih feedback secara personal seperti ini ketika lagi latihan di kelas. Kalau mau yang lebih deep lagi strateginya untuk mencapai band 7, teman-teman bisa join kelas IELTS intensif. Ya kan, kalau untuk band 7 ambil kelas IELTS intensif. Kalau targetnya band 6,5 bisa ambil kelas IELTS ready saja. Ya, nggak harus intensif. Oke. Ini bisa lihat alumni Thinking English. Kita senang banget sih karena teman-teman Thinking English semuanya itu pada baik-baik ya, ngasih testimoni. Dan I'm very very thankful that to whenever we finish the course, when I ask you to complete the feedback, teman-teman tuh ngasih feedbacknya semuanya bagus-bagus dan itu sangat sangat bikin aku bahagia banget ya. We are very happy to see you today. Oke, di kelas ini akan dengan Miss Nadia atau dengan Miss Tasya nih. Oke, kita semua backgroundnya dari English Education Study Program. Kita tahu gimana cara ngajar bahasa Inggris, menyederhanakan konsep yang susah ke teman-teman yang masih beginner. Oke. Nah, detail kelasnya seperti apa? Bisa baca di sini. Nanti websitenya aku kasih link di bawah. Di kelasnya 2 bulan ya, 2 bulan. Mungkin nanti teman-teman akan melihat tanggal yang berbeda ketika kalian lihat websitenya. Ada 16 online meetings, 2 kali seminggu, setiap mungkin harinya mungkin berbeda, tapi 2 kali seminggu, kadang Senin, Rabu, atau Selasa, Kamis. Jamnya jam 7 sampai jam setengah 9 WIB. Jadi ini 1 jam setengah ya, nggak 1 jam doang. Kelasnya itu kecil, cuma 12 students. In real time, sebenarnya kadang ada beberapa teman-teman yang nggak sempat datang gitu ya. Jadi jarang sih sampai 12 student semuanya datang. Paling ramai itu 6, kadang 8 gitu. Karena ya semua ada kesibukannya dan mereka bisa nonton recording kalau nggak masuk kelas, ya kan. Ada pretest dan post-test. Nah, ini kalau misalnya teman-teman ngerasa kayaknya grammar dan vocab saya udah bagus nih, tapi kenapa ya writing sama speaking saya masih stuck? Mungkin lebih cocok ambil kelas IELTS intensif. Ya, nggak tahu, masih ada yang kurang terus, tapi nggak tahu apa. Oke, untuk kamu yang butuh feedback yang spesifik, ya kan? Selama ini belajar sendiri, tapi nggak pernah sesuai target skor. Tinggal dikit lagi dapat 6,5, tinggal dikit lagi dapat 7, tapi kenapa susah ya? Karena kita tuh nggak tahu, nggak pernah dapat feedback dari orang yang tepat, gitu. Dan kamu nggak mau rugi belasan juta kan, karena harus tes berkali-kali, belum tentu dapat 6,5, belum tentu dapat 7, ya kan? Nah, untuk masuk kelas ini, nanti kita ada placement test-nya.
free online hanya 15 menit. Kalau level teman-teman sudah di B2, itu bisa masuk kelas IELTS intensif. Kalau masih A1, A2, B1, kelas IELTS yang dulu. Oke. Nah, di kelas IELTS intensif ini kita bantu, kita share strategi-strategi untuk mencapai band 7 di IELTS. Jadi seperti yang tadi yang saya jelasin. Jika saya kasih feedback, itu saya kasih strategi-strategi untuk dapat band 7. Ya, teman-teman akan banyak latihan dan tentunya dapat feedback dari tutor. Oke. Nah, ini itu untuk IELTS intensif, aku juga akan kasih banyak simulation test. Jadi kita itu tidak hanya ketemu di kelas, teman-teman tidak hanya belajar di kelas aja ya, di luar kelas teman-teman juga akan mendapatkan simulation test ya, yang mirip banget sama IELTS on computer. Itu, jadi ada rekaman sesinya, ada akses materinya di Google, bisa tanya Miss Tasya questionsnya kapan aja. Tiap Zoom juga kita bisa discuss masalahnya sedang apa. Apa sih yang akan dipelajari? Semua skill IELTS ya, strategi untuk mencapai band 7 untuk semua skill IELTS, hack untuk time managing your time, karena biasanya tuh orang-orang susah dapat band score tertentu di listening dan reading, itu karena mereka nggak tahu cara memanage time baik. Di writing juga sih susah memanage time writing dengan waktu 2 esai dalam waktu 1 jam. I will also help you identify your own weakness, and I will tell you how to go from band 5.5 or band 6 to band 7, and I will share some do's and don'ts on your test day. Ini yang penting nih. Beberapa orang di sana di tempat les lain mungkin mereka nggak ngasih tahu test day do's and don'ts, karena rahasianya adalah ada guru-guru yang ngajar IELTS tapi mereka belum pernah tes IELTS, atau ada guru-guru yang ngajar IELTS tapi tes IELTS-nya itu udah 10 tahun yang lalu. Jangan belajar sama orang yang kayak gitu, oke? Pergilah ke tempat les yang gurunya itu setiap tahun pasti tes IELTS, kayak di Thinking English. Guru-guru kita tes IELTS setiap tahun, ya biar kita tahu gitu loh. Murid kita ini apa sih yang dihadapi murid kita setiap tahun kan mungkin ada perubahan, so we need to catch up with the current updates. Okay? Nah, detail kelas IELTS intensif. Kalau tadi kelas IELTS saya di 12 orang, IELTS intensif ini 8 orang aja, karena feedbacknya itu lebih spesifik dan pertemuannya itu juga banyak lagi. Jadi ini benar-benar aku seleksi banget sih teman-teman yang mau masuk IELTS intensif. Kalau kalian memang serius, aku bisa izinkan kalian masuk kelas IELTS intensif. Karena aku nggak mau teman-teman datang terus tidak memanfaatkan kesempatan belajar ini dengan baik ya. Jadi please, kalau sudah menjadi murid IELTS intensif yang cuma 8 orang ini, gunakan kesempatan sebaik-baiknya. Kalau dikasih homework, dikerjakan ya untuk dapat feedback. Nah, ini pertemuannya 20 kali, ditambah ada 2 sesi one-on-one private speaking with me, 2 kali seminggu, bisa Selasa dan Kamis, bisa Senin dan Rabu. Mungkin nanti berbeda ketika teman-teman cek di websitenya. I will put the link on the description. Nah, yang ngajar untuk saat ini Miss Tasya sendiri, saya sendiri yang ngajar. Alright teman-teman, thank you banget udah join sesi ini bersama Thinking English. Semoga feedback yang tadi saya share nggak hanya berguna untuk teman yang nulis essay ini ya, tapi juga untuk teman-teman semua yang lagi berjuang untuk improve nilai writing-nya di IELTS. Okay, thank you guys. See you in the next video. Bye.